Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Kepala, Pak Usep. Saya Angga Gufron Gopur dari SMK Negeri 1 Logon Kulon. Mohon izin waktu Bapak sebentar untuk wawancara berkaitan dengan program atau kegiatan guru penggerak yang sedang saya jalani saat ini. Apakah Bapak berkenan untuk memberikan waktu kepada saya? Insya Allah. Baik, terima kasih Pak atas kesempatan waktunya. Di sini saya akan memberikan beberapa pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan, terutama kaitannya dengan Bapak selaku kepala sekolah atau sebagai pemimpin di sebuah lembaga, bagaimana Bapak menyikapi dan juga menjalani atau memutuskan sesuatu yang ada di lembaga Bapak, kurang lebih begitu. Tentang keputusan Pak ya, biasanya memang ada sesuatu hal yang diputuskan itu mudah gitu Pak. Di sekolah itu ada juga yang dianggap keputusan itu dirasakan ini agak sulit gitu, atau dilema gitu ya. Betul. Karena apa? Karena memang di lapangan di sekolah itu memang misalkan ada seorang guru, misalkannya guru saya pribadi di SMP ini, misalkan ada yang izin misalkan untuk keperluan pribadi yang sifatnya positif ya, atau keperluan keluarga. Sedangkan di satu sisi misalkan di sekolah siswa mau tidak mau kan Pak, siswa itu harus belajar, jangan sampai kelas itu kosong. Nah, ini keputusan ini cukup ada satu sisi memikirkan guru tersebut, satu sisi memikirkan siswa, jangan sampai tidak ada yang mengajar. Nah, maka keputusan itu cukup dilema gitu Pak ya. Di satu sisi keputusan itu ada juga pada sekolah itu yang bisa dianggap bukan mudah ya, tapi sifatnya tidak rumit lah untuk memutuskannya. Ya sebagai contoh misalkan pas ada cuti, misalkan guru bicara dulu, Pak misalkan besok cuti, ya silakan. Tapi kan saya sudah dipersiapkan misalkan guru untuk mengajar gitu ya di kelas tersebut. Nah hal-hal tersebut, keputusan ini memang kalau secara teori gitu Pak ya, saya melihatnya berdasarkan melihat peraturan kan gitu Pak ya. Terus saya juga melihat dari mementingkan hasil akhirnya itu bagaimana nantinya itu kalau misalkan memutuskan seperti itu. Kemudian bisa juga saya bisa melihat juga, saya juga ini harus perhatian juga kepada guru, masa keluarganya sakit tidak ini perhatikan. Ya begitu Pak. Jadi keputusan di sekolah itu
enteng-enteng bangga gitu. Jadi sifatnya enteng-enteng bangga itu, jadi ya mudah sebenarnya memutuskan gitu, silahkan misalkan kalau mau izin silahkan. Nah solusinya bagaimana kalau ada yang dilema seperti itu Pak ya. Nah maka saya biasanya menyiapkan guru piket gitu Pak, guru piket agar di kelas yang kosong itu bisa diisi ya dengan karena guru yang satu tadi misalkan izin demi kebaikan kan itu Pak, sama-sama baik itu Pak. Baik, terima kasih Bapak untuk penjelasan Bapak. Mungkin dari yang tadi apa yang Bapak sampaikan itu bisa saya simpulkan bahwa ketika dalam mengambil keputusan itu terkadang menghadapi sesuatu dilema antara ya sesuatu kepentingan orang lain mungkin ya, atau kepentingan pegawai atau karyawan, yang satu sisi lagi juga dibutuhkan di sekolah begitu. Jadi ada pertentangan atau persinggungan antara kepentingan sekolah dan juga pribadi karyawan tersebut. Nah mungkin menurut Bapak gitu, selain memang itu dilema yang terjadi dalam mengambil keputusan itu, barangkali juga ada keputusan-keputusan lain yang Bapak temukan atau rasakan atau alami itu sebetulnya bertentangan dengan hal yang kurang baik misalkan. Kadang kita hanya bertentangan dengan sesuatu pilihan yang baik dengan yang baik misalkan, tapi boleh jadi nanti bisa kurang antara kebaikan misalkan dengan lawan dengan keburukan misalkan. Itu pernah tidak Bapak alami? Itu pernah dan bisa dikatakan agak sering gitu Pak ya. Contohnya misalkan ada dari CP apa gitu ya, CP apa datang ke sekolah nawarin misalkan buku Pak ya, nawarin buku. Kan nawarin buku itu kan ada biasanya setiap itu kan ada RAB harga gitu dan lain-lain Pak ya. Kemudian menawarin juga gitu. Kan buku itu untuk kebaikan, memang untuk kebaikan di sekolah ya. Saya memang banyak memerlukan buku juga memang untuk para siswa. Tapi satu sisi kan misalkan ada juga misalkan yang menawarkan CP itu dengan biaya-biaya diskon dan masukan untuk pribadi saya dan lain-lain, itu bisa apa itu banyak gitu ya. Kemudian pernah juga ada suatu hari ada dari teman itu ya, semacam menawarkan proposal gitu Pak ya, proposal misalkan untuk bangunan, dan alhamdulillah saya membutuhkan misalkan kalau betul gitu. Tapi kenyataannya di lapangannya itu ya sebenarnya tidak boleh disebutkan begitu Pak. Ini kan ada misalkan harus dibangunkan sekian gitu kan, kesana sekian, kan itu jadi pertanggungjawaban saya juga sebagai kepala sekolah kan nantinya, kalau bagaimana kalau sekolahnya tidak beres, sedangkan ini kan ini satu sisi saya butuh gitu dengan situasi bangunan sekolah ini, satu sisi harus ada sesuatu hal tersebut. Nah ini jadi untuk memutuskan ambil tidak gitu Pak, ini jadi enteng bangga itu gitu Pak. Jadi bisa disebut mudah untuk memutuskan iya dan tidaknya itu, tapi bisa satu sisi dipikirkan lagi dilema juga gitu Pak gitu posisinya. Nah itu banyak seperti itu mungkin Pak di lapangan itu yang saya alami gitu Pak ya, nggak tahu di yang lainnya. Tapi mohon maaf bila ini suatu hal yang sifatnya nggak terlalu terbuka gitu hal ini gitu Pak. Mungkin kita sepakati aja mungkin ya Pak, bahwa ternyata ada yang disebut itu kita harus memilih yang mudah gitunya, pilihan keputusan yang mudah. Ada juga yang memang dianggap sulit karena ada sedikit pertentangan baik itu secara pribadi dan juga secara lembaga. Betul Pak. Baik. Saya ingin menanyakan hal yang lain juga mungkin Pak, berkenaan dengan bagaimana cara atau bagaimana Bapak menentukan keputusan yang Bapak ambil di sekolah ini
terutama berkaitan dengan kasus-kasus yang atau masalah-masalah yang dikira itu benar sama benar atau juga benar tapi juga sisi lain mengandung nilai-nilai kebaikan. Ya. Jadi dalam hal ini memang pada akhirnya harus diputuskan gitu ya. Kalau ada dilema etika misalkan satu sisi benar seperti guru misalkan izin, siswa sedangkan harus ada yang mengajar kan itu sama-sama betul Pak ya secara nilai moralnya itu. Nah, pasti harus cari solusi Pak karena mau tidak mau ini harus diputuskan. Nah, makanya untuk nilai perhatian kepada guru mungkin karena sifatnya darurat mungkin guru itu harus izin untuk keluarga dan lain-lain misalkan Pak ya. Nah makanya solusinya adalah memutuskan bahwa kelas yang ini harus diisi. Makanya pertama solusi saya adalah memakai guru piket gitu Pak. Ada guru piket di kelas untuk mengisi kekosongan kelas yang lain. Apabila suatu waktu ada hal seperti itu. Nah, guru piket ini bertujuan untuk mengisi kekosongan tersebut sehingga ketika ada tapi kalau gurunya terus-terusan minta izin gitu Pak, misalkan kenapa ini hampir tiap minggu minta izin atau darurat itu dicek di cross check kembali gurunya apakah betul tidak ini kan gitu. Makanya di sekolah saya pribadi ini menerapkan juga sistem kedisiplinan gitu Pak. Kedisiplinan apa? Kedisiplinan ada nilai-nilai masuk absensi guru gitu Pak ya. Makanya di sini di sekolah kami ada SP surat peringatan gitu Pak. Surat peringatan SP1, ada SP2 dan kalau misalkan guru tersebut diketahui misalkan bolosnya itu tidak sesuai dengan darurat yang tadi gitu Pak, maka SP ketiga sudah pasti dikeluarkan gitu. Nah ini sebagai bentuk kasihanlah sekolah gitu Pak, karena kita kan mengabdi di sini pendidikan kan harus mulai dari guru dulu kan gitu. Setelah dari guru kan diterapkan ke siswa kan mudah-mudahan siswanya bisa mengikuti kebaikan-kebaikan moral yang ada di sekolah ini gitu. Jadi keputusan itu Pak mau tidak mau harus diambil gitu. Nah makanya solusi yang tadi kalau ada yang baik dan baik ini otomatis harus dimasuki oleh guru piket dan kemudian guru yang tadi dipersilahkan izin gitu Pak. Selanjutnya yang dilema yang tadi yang sifatnya yang apa namanya yang adanya Bertentangan gitu. yang bertentangan dan di satu sisi menawarkan kebaikan misalkan menawarkan bangunan tapi satu sisi ada sesuatu hal gitu ya. Nah saya biasanya dihitung dulu kalau masuk biasanya saya ambil keputusan iya. Nah, kalau misalkan tidak masuk terlalu besar misalkan hilangnya maka saya tidak ambil biasanya gitu Pak. Ini mungkin yang lain juga bisa sama atau bisa tidak gitu, Iya. Pak, posisinya. Betul. Jadi kita mungkin tadi bisa ngambil kesepakatan lagi ya Pak bahwa memang di hal-hal yang baik itu sebetulnya lebih mudah diputuskan, hanya saja tinggal menentukan mau dari sudut pandang mana nanti diambil keputusan itu. Mungkin banyak berbeda dengan halnya misalkan sesuatu yang bersifat bujukan mungkin ya itu betul-betul dipikirkan dan direnungkan kembali tentang baik buruknya gitu ya. Jangan sampai kan nanti ada suatu hal pada akhirnya kan gitu. Baik. Kalau memutuskan yang baik yang ya biasanya nggak banyak mikir langsung aja putuskan. Misalkan guru izin Pak ini mau ada misalkan kegiatan olahraga siswa yang sifatnya ya biasanya kan tinggal dilihat keamanan siswa dan lain-lain baru diputuskan cepat gitu Pak kalau hal itu gitu. Baik. Selanjutnya Pak, menurut Bapak apakah ada langkah-langkah atau prosedur dalam misalkan tadi kasus ada guru yang izin misalkannya hari ini misalkan tidak bisa hadir terus izin ke Bapak lalu Bapak berikan izin. Terus minggu depannya lagi mungkin juga izin terus Bapak berikan. Apakah ada prosedur-prosedurnya atau langkah-langkah dalam memberikan keputusan terhadap guru yang seperti itu atau dianggap semua sama dalam semua
masalah. Ya, prosedur dalam setiap kegiatan di sekolah memang saya dibuat, Pak. Maksud dibuat itu adalah dibuat di konsep sedemikian rupa agar intinya sekolah berjalan, Pak, dengan berkembang maju, intinya kan tujuannya ke sana. Nah, makanya prosedural itu saya selalu bersama guru-guru selalu sharing gitu, Pak, ya, eh, tentang misalkan kegiatan ini bagaimana, kemudian tentang kalau ada masalah ini bagaimana, tentang misalkan kalau ada suatu hal bagaimana. Nah, saya memang sering buat prosedur-prosedur atau istilah kerennya SOP, ya, standar operasional prosedural atau kegiatan penyelenggaraan. Nah, contoh misalkan prosedur yang tadi seperti yang dibicarakan begitu, Pak, ya. Misalkan tentang apa tadi, guru yang tadi kalau misalkan guru bolos terus ya bagaimana prosedurnya, kan saya buat langkah-langkahnya. Maka saya buat SP1, SP2 sampai SP3 dan dikeluarkan begitu, Pak. Nah, ini salah satu langkah dari saya pribadi dalam mendisiplinkan sekolah begitu, Pak. Kemudian prosedural yang lainnya seperti yang baik nih, Pak, ya, seperti mulai siswa masuk gitu ya, mulai siswa masuk jam berapa, kemudian setelah masuk itu jadwalnya apa, apakah sholat duha dulu, apakah langsung belajar materi pembelajaran. Ini saya sudah buat dalam kurikulum SOP di sekolah kami gitu, Pak. Jadi yang besar yang kecil pun prosedural atau langkah-langkah dalam penyelenggaraan pendidikan ini terus saya kerjakan begitu, Pak, seperti tadi, termasuk sampai ke pulangnya siswa. Kalau kan ini ada jalan raya, Pak, ya. Iya. Makanya di sini langkah supaya siswa aman nyaman kembali ke rumah itu sampai satpam atau yang mengawal siswa, bukan mengawal artinya yang Menjaga. ya, supaya siswa tidak ada apa-apa di jalan, saya juga dipikirkan begitu, Pak. Memang dalam sekolah, penyelenggaraan sekolah ini memang betul harus semuanya sesuai dengan prosedur yang dibuat begitu. Artinya mulai dari siswa masuk, istirahatnya siswa itu bagaimana, terus pulangnya bagaimana, termasuk prestasi siswanya bagaimana, ini sudah dibuat SOP-nya gitu, Pak. Kalau dalam penyelenggaraan pendidikan, nah termasuk juga dalam hal tadi guru ada yang bolos dan lain-lain, termasuk banyak guru, bukan banyak guru. Kalau misalkan ada guru yang itu bagaimana, ini kalau menurut saya pribadi ini sudah sesuai dengan langkah-langkah yang saya buat gitu. Yang saya buat. Nah, mungkin dalam beberapa waktu lama Bapak memimpin atau mengambil keputusan di sekolah ini, tentu mungkin Bapak pernah ada merasa ini sulit, intinya ada yang mudah. Nah, menurut Bapak kira-kira dalam mengambil keputusan itu apa sih tantangan yang terberatnya, atau bagaimana sih tantangan ketika kita ngambil keputusan itu? Biasanya dalam segi rasa, Pak, gitu. Kalau misalkan ada guru yang sering bolos, bukan sering bolos karena kan ada SP itu, ya, yang akal-akalan misalkan izin dan lain-lain, itu untuk SP3 untuk mengeluarkan guru itu berat gitu, Pak. Suka perasaan itu bagaimana gitu ya. Iya. Tapi satu sisi untuk pendisiplinan itu harus. Yang kedua misalkan tentang siswa, atau ada orang tua siswa yang datang dengan agak komplain ke sekolah dan lain-lain gitu, saya kan jawabnya harus hati-hati dan lain-lain gitu, Pak. Termasuk kalau ada siswa misalkan yang istilahnya bukan nakal, atau karena siswa itu kan masih usianya masih ini gitu, Pak, ya. Ini biasanya untuk untuk memutuskan bagaimana itu kadang
memerlukan juga energi untuk simpati atau empati atau gimana gitu namanya Pak gitu. Jadi posisinya Iya. dipertimbangkan dari berbagai hal gitu. Tapi pada akhirnya memang sebagai pemimpin mungkin atau kepala sekolah di sekolah SMP ini memang mau tidak mau memang dalam hal baik pemimpin kecil atau besar mungkin putusan itu harus dilakukan, makanya walaupun berat ya terpaksa begitu Pak dilakukan. Gitu intinya. Dan misal tadi ya Pak, kasus misalkan guru nih, kalau mereka memang misalkan ada guru yang sudah melanggar aturan sekolah, sudah melanggar SOP yang Bapak buat, terus juga sudah mungkin dianggap sangat memberikan pengaruh atau dampak negatif bagi sekolah, sudah diberikan SP1, SP2 dan SP3 misalkan teh. Apakah itu langsung Bapak putuskan saat itu juga, misalkan dikeluarkan guru tersebut, atau diberikan memberikan diri Bapak kesempatan untuk direnungkan kembali atau ditangguhkan keputusan tersebut. Misal tadi ada yang mau dikeluarkan, ini udah banyak pelanggaran misalkan Iya, guru itu. betul. Apakah Bapak langsung di tempat itu dikeluarkan atau bagaimana gitu? Kebetulan sekolah kami tentang langkah-langkah prosedur kedisiplinan ini Pak, jadi sudah guru-guru sudah tahu. Jadi di saat guru udah dapat SP2 itu udah warning gitu. Jadi ketika dipanggil guru itu sudah mengetahui bahwa beliau akan dikeluarkan. Makanya kadang saya ini bukan satu atau dua kali, ini sebenarnya walaupun guru Pak namanya juga manusia, mungkin tidak semua disiplin. Ternyata ini bukan tentang obat negatif Pak ya. Mungkin guru itu ada pilihan lain, mungkin ada jenuh, ada lain-lain. Mungkin saya sering mengeluarkan guru itu bukan sering, ya bisa boleh dikatakan sering. Memang saya kadang di tempat langsung gitu ya, dipanggil ke kantor gitu. Kadang saya pikirkan dulu gitu, berhari-hari baru dipanggil ke kantor, kemudian diobrolkan dan lain-lain. Atau kadang juga pernah kalau rasa kebersamaannya dengan guru tersebut atau konfliknya agak tinggi gitu Pak ya, biasanya pakai dengan surat sehubungan dengan prosedur ini bahwa dinyatakan udah keluar. Pernah terjadi juga Tidak secara langsung tapi bisa tidak secara by langsung, surat lah. ya. Jadi ini pengalaman pribadi saya gitu ya, yang sering dilakukan. Emang seseringnya di kantor gitu Pak ya, tapi memang di surat juga sering gitu, karena memang mungkin honornya kecil mungkin atau apa ya situasi di sekolah itu atau gimana gak tahu ini. Tapi ini sebenarnya demi kebaikan sekolah aja gitu Pak, karena kalau siswa kan tidak ada yang mengajar, kepercayaan orang tua jadi hilang, akhirnya image nilai sekolah itu di masyarakat itu berkurang begitu Pak. Itu mungkin. Baik Pak, yang selanjutnya mungkin dari penyampaian yang Bapak sampaikan, pengalaman-pengalaman yang Bapak sudah alami begitu, apa sih yang membuat Bapak mungkin mudah atau merasa ini ilmu atau sesuatu itu ya membantu Bapak dalam mengambil keputusan terhadap masalah-masalah yang ada di sekolah? Kira-kira apa sih yang membuat Bapak bisa sebaik dan sehebat itu gitu dalam mengambil keputusan? Kalau baik enggak sih Pak, tapi terpaksa mungkin harus karena jadi pemimpin mungkin walaupun kecil-kecilan di sekolah Pak ya, terpaksa mungkin. Biasanya memang saya sering belajar juga dari teknik-teknik menjadi pemimpin gitu dari buku gitu Pak ya. Kemudian tapi yang paling menguatkan saya pribadi, kalau saya pribadi gitu Pak ya, adalah dengan rasa doa gitu Pak ya. Doa biasanya saya
apa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala gitu Pak, supaya ada kekuatan, kemudian kenyamanan di sekolah, kondusivitas di sekolah dengan guru dan lain-lain. Dan kalaupun ada guru yang dikeluarkan, saya biasanya beristighfar, wirid dan lain-lain. Biasanya saya kebanyakan ke agamis mungkin Pak Ya, sana. secara agama ya, Iya, norma agama mungkin. norma agama. Karena terus terang Pak, kalau urusan rasa itu, kalau saya suka simpati ke orang lain. Jadi kalau memutuskan suatu hal yang kurang nyaman untuk orang lain itu biasanya karena sadar ya gitu Pak. Ada Gitu. rasa khawatir ya di diri Nah, sendiri. iya, solusinya biasanya saya dengan ya doa, wirid dan lain-lain. Kalau secara teori kepemimpinan kan di buku dan lain-lain memang itu menguatkan bagaimana harus saya bersikap. Tapi kalau tentang doa itu bagaimana harus menguatkan rasa gitu Pak. Kira-kira. Baik. Terakhir Pak mungkin ya dari saya pertanyaannya, dari semua pengalaman dan pembelajaran yang pernah tadi Bapak sampaikan itu laksanakan atau Bapak lakukan, menurut Bapak kira-kira kiat-kiatnya atau tips-tipsnya begitu dalam kita mengambil sebuah keputusan, terutama bagi keputusan yang berkaitan dengan masalah-masalah etika mungkin ya, berkaitan dengan masalah aturan itu seperti apa mungkin Pak? Iya. Kalau masalah atau tentang kiat-kiat mungkin saya tidak tahu Pak yang maksudnya. Jadi apakah saya ini betul atau tidak, karena sering berpikir seperti itu Pak ya, betul atau tidak. Tapi kalau memang yang pengalaman yang saya lakukan, memang kalau keputusan itu mau tidak mau harus diputuskan gitu Pak. Kalau ada suatu hal permasalahan atau suatu persoalan itu ada pekerjaan, mau tidak mau harus dipilih gitu Pak, harus diputuskan. Jadi kalau berbicara kiat-kiat dalam memutuskan atau memimpin salah satunya kecil-kecilan sekolah, apa ya, kalau kiat-kiat misalkan lebih ke prosedural tadi Pak. Mungkin harus buat prosedural yang jelas, aturan yang jelas yang disampaikan kepada guru, kepada siswa, termasuk diketahui oleh orang tua. Aturan yang jelas itu supaya diketahui, disosialisasikan, dirapatkan, disepakati. Nah, kalau sudah sepakati, pada akhirnya nanti kalau saya begini nanti akan begini, udah tahu begitu Pak. Agak Mungkin jadi harus dibuat dulu tadi langkah-langkah prosedur atau SOP-nya yang jelas. Nah, setelah itu baru untuk memutuskan juga, karena kita beralasan mengacu pada aturan tadi begitu Pak. Jadi kiat-kiatnya mungkin, kalau kiat bukan kiat Pak ya, kalau pengalaman pribadi saya, kalau yang bagusnya adalah ya seperti itu, buat dulu aturan yang jelas, disepakati bersama, atau kalau ke siswa diberitahukan, ke orang tuanya sama, kalau tentang di sekolah gitu. Nah, baru itu intinya apa namanya tadi Pak, Membuat kesepakatan aturan. Nah, kalau secara pribadi mungkin memang secara pemimpinnya juga harus punya pengetahuan Pak. Yang kedua, karena untuk membuat suatu langkah-langkah itu harus ada ilmunya mungkin Pak. Dari kalau saya memang pernah baca buku cara memimpin dan lain-lain, apa yang harus diucapkan, yang harus sikap yang harus dilakukan, ternyata banyak gitu Pak. Termasuk doa tadi masuk. Kalau menurut penjelasannya bisa juga masuk. Pertama mungkin tadi aturan, yang kedua ilmu kepemimpinan juga harus ada, termasuk spiritual pemimpin itu harus kuat juga. Ya, betul. Itu mungkin Pak. Baik Pak, terima kasih atas waktunya sudah berkenan mengizinkan saya untuk melaksanakan kegiatan wawancara ini. Mungkin sesi wawancara sudah selesai Pak untuk pertanyaan-pertanyaannya. Saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf kalau misalkan ada kata-kata atau penyampaian dari saya yang mungkin kurang berkenan ke Bapak.
Itu saja mungkin, terima kasih ya Pak. Ya, sama-sama Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.